tubuh boleh kecil, tapi soal nyali jangan diragukan keberaniannya. Gadis cilik berusia 9 tahun itu dengan beraninya menggagalkan pencurian di rumahnya di Medan Marelan. Kisah heroik gadis cilik yang duduk di bangku sekolah dasar itu berawal ketika dia memergoki seorang pria tak dikenal mengambil uang dan ponsel di dalam rumahnya. Dengan gerak cepat, si gadis cilik berusaha menghadang pencuri yang kabur dengan motornya. Akibatnya gadis kecil itu terseret sejauh 20 meter serta mengalami luka lecet di kedua lututnya. Aksi heroik si Ade berhasil menyelamatkan ponsel yang akan dibawa sang pencuri. Jika gadis cilik tadi berani hadang pencuri hingga terseret motor, bocah ABG ini nangis kejer memanggil-manggil bapaknya dari atas sebuah kapal laut yang bersiap berangkat berlayar dari dermaga. Usut punya usut, rupanya bocah ABG itu naik duluan ke atas kapal, sedangkan bapaknya belum kunjung naik. Dan ketika melihat sang bapak datang lalu naik ke kapal, si bocah ABG itu pun lega. Tapi gara-gara drama si bocah ABG, pemberangkatan kapal jadi sempat tertunda. Duh, gak kebayang kalau si bocah ABG itu sampai ke bawah kapal tanpa bapaknya. Ada di jalan. Jalan di mana? Ada jalan jatuh. Jalan belakang di mana? Om jangan kapal sedikit lagi. Aduh bet bapak. Bapak. Aduh bet bapak. Kau jago. Dia menangis dari tadi. Maju. Gas. Oi, makasih. Drama tak kalah serunya terjadi saat seorang ibu menggeruduk wanita selingkuhan suaminya di pinggir jalan yang ramai orang. Emosi si ibu membuncah, memergoki wanita pelakor itu sedang bersama sang suami. Selama si ibu marah, sang pelakor hanya bisa pasrah karena sudah ketangkap basah. Kamu jalan sama suami gua. Apa kau mau? Saya kau. Teman-teman, agendanya apa nih hari ini? Iya, sedikit Kak. Kabarnya gimana Kak Inara? Inara Rusli gigit jari. Surat permohonan restoratif justice yang dia ajukan ditolak oleh Wardah Tinamawa dan dikembalikan oleh polisi. Itu berarti Mawa ingin proses hukum kasus perselingkuhan dan perzinahan dengan terlapor Inara dan Insanul Fahmi berjalan terus. Pertanda ancaman serius akan dihadapi Inara, lantaran cepat atau lambat status Inara bisa jadi tersangka dan digelandang ke penjara. Saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja. Kalau memang belum terjadi perdamaian, ya kita kembalikan kepada pihak penyidik. Apakah akan naik lidik atau gimananya?
Wajar bila Inara cemas jika proses hukum berlanjut. Pasalnya pihak Mawa telah menyerahkan bukti-bukti kuat mengenai perselingkuhan dan perzinahan Inara bersama Insan. Selain itu, pemberlakuan KUHP baru yang melarang melangsungkan perkawinan karena masih terikat perkawinan sebelumnya atau tidak adanya izin pengadilan dan istri sah bikin Inara terpojok tak berkutik. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Mudah-mudahan hukum bisa tegak sih tanpa pandang bulu. Gagal minta restoratif justice, Inara pakai cara lain, yakni meminta perlindungan hukum kepada polisi sambil mencari mediator yang bisa mendamaikan dengan Mawa. Anehnya di saat ngotot minta damai, Inara masih melanjutkan proses illegal akses untuk menggagalkan proses hukum laporan Mawa sekaligus menjadikan Mawa sebagai tersangka. Laporan Inara tetapi sudah naik menjadi proses penyidikan yang sebentar lagi pasti akan ada tersangkanya. Udah tahu tapi ya aku nggak tahu harus gimana ya, kuasa hukum aja berjalan dengan baik ya. Kita ikutin aja proses hukum yang berjalan. Kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Namanya perdamaian pasti akan bertemu antara Inara dan Mawa. Manuver Inara tak hanya di ranah hukum, mantan istri Virgon itu juga mengultimatum Mawa agar menentukan pilihan, lanjutkan jadi istri tua atau gugat cerai Insan. Inara juga memberi deadline hingga sebelum bulan Ramadan kepada Insan agar mengambil sikap demi kepastian statusnya. Inara memberikan limit waktu kepada Insanul untuk memilih sampai dengan sebelum puasa. Jadi kalau memang Insanul nggak punya kepastian, Inara mundur. Kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M, memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan atau dia mau berhenti, ya dia ajukan baik. Aksi berani dan terkesan barbar dari Inara itu sepertinya sudah tidak sabar ingin naik tahta. Dari statusnya sebagai pelakor yang dinikahi secara siri menjadi istri sah. Suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Makin beraninya Inara melawan Mawa dan tidak menyadari dirinya sebagai pelakor, membuat masyarakat dari berbagai kalangan di negeri ini kesal dan bersatu melontarkan nyinyiran kepada Inara. Bahkan Dr. Boyke pun ikutan gatal melontarkan nyinyiran dan sindiran kepada wanita pelakor seperti Inara. Pertama, kenapa kamu jadi aneh-aneh supaya masalah ekonomi lah dan sebagainya. Dan yang terakhir dia bilang, dia itu ketika melayani si laki-laki itu, dia harus selalu bilang, iya, engge.